Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bagus. Ya, apa kabar ini Pak Sarip hari ini? Alhamdulillah sih ada baiknya, ada buruknya juga ini Pak Bagus. Oke, Pak Sarip, semoga Pak Sarip sehat selalu Pak Sarip ya. Amin ya Allah, terima Oke, kasih Pak Bagus. oke. Hari ini jadi begini Pak Sarip, hari ini kita akan mengadakan kucing Pak Sarip. Kebetulan Wih, Pak Sarip sebagai kuci, saya sebagai penanyanya. Kita punya waktu sekitar 15 menit Pak Sarip, mulai dari 13.34 kemungkinan nanti ke 14.49. Mudah-mudahan nggak lewat Pak Sarip ya. amin amin ya Allah. Oke. Kemudian nanti setelah acara kucing selesai, saya harap Pak Sarip nanti dapat mengisi refleksi diri Pak Sarip. Siap Pak Bagus, siap. Siap Pak Sarip. Siap, Oke. Coach. Oke. Pak Sarip, yang pertama kira-kira nih apa yang ingin Pak Sarip sampaikan? Apakah ada permasalahan seperti apa di tempat Pak Sarip? Yang pertama sih yang paling kalau dalam dunia pembelajaran ini Pak Bagus itu adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kadang-kadang ini kan kalau kita lihat anak-anak ini mut-mutan, mudi-mudian gitu nah Pak. Jadi saya itu ya berharap itu anak-anak itu tidak mudi-mudian seperti itu nah Pak. Jadi permasalahan yang Pak Sarip saat ini hadapi sampaikan yaitu tentang Motivasi. motivasi belajar siswa ya, Iya betul Pak. yang sangat kurang Bapak ya. Iya sangat kurang sekali Pak. Oke, sangat kurang sekali. Nah, ini permasalahan yang Pak Sarip hadapi saat ini. Harapan Pak Sarip dari masalah ini seperti apa? Nah sebenarnya kalau kita bicara harapan Pak Bagus itu adalah saya tuh berharap gini kan anak-anak ini sebenarnya keluhan ini bukan hanya keluhan dari saya aja sebenarnya di banyak guru yang bercerita ke saya sebenarnya ini keluhan yang mau saya sampaikan ini. Kenapa katanya anak-anak sekarang ini pada sibuk dengan HP-nya, pada sibuk pokoknya disiplin belajarnya itu kurang, motivasinya itu kurang kena gitu nah dalam proses pembelajaran. Padahal kata kawan-kawan juga ada yang malah banyak-banyak menggunakan metode, ada yang mungkin juga wah kencang urat lah Pak Bagus itu gimana menurut saya tuh. Terus Pak Sarip, apalagi harapan Pak Sarip selain Ya itu Pak harapan Sarip? saya sih anak-anak itu bisa benar-benar termotivasi untuk selalu belajar, untuk selalu bisa menyelesaikan penugasan dengan baik, dan kemudian juga benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya gitu. Nah kan kita lihat anak-anak di kelas ini kan hanya ada beberapa kadang-kadang yang baik motivasi belajarnya seperti itu Pak. Oke, Pak Sarip. Nah, sekarang Pak Sarip kan tadi tahu harapan Pak Sarip itu dari masalah yang ada, kemudian Pak Sarip tuh Mhm, punya tujuan, punya harapan, "Oh, saya kepingin anak saya itu seperti ini loh." Nah, mhm. kemudian dari masalah itu, kira-kira Pak Sarip bisa mengidentifikasi nggak? Mengidentifikasi dalam artian di sini, oh ini masalah motivasi ini apanya saja, di bagian mana masalah itu sebenarnya ada. Nah, kalau Oke, yang pertama ini Pak Bagus, kan karena saya ini kan masuknya di kelas-kelas jam-jam pagi tuh. siap Nah, Bapak. anak-anak ini masuk sekolah itu kan jam 7.15 itu kalau di sekolah saya itu, Pak. Oke. Saya pikir anak-anak itu belum sarapan. Nah, menurut saya kan itu sudah menzolimi juga, menurut saya kan tidak semuanya itu adalah salah anak-anak, bisa jadi aturan sekolah yang mungkin terlalu pagi. Kenapa? Karena saya lihat anak-anak yang suka suka belajar ini, yang suka belajar ini kan juga dia butuh makan tuh Pak Bagus. Nah ini kan perlu perlu sekolah mungkin merekonstruksi jadwal masuk sekolah, jangan jam 7.15, jam 7.30 atau jam 7.45 supaya apa? Anak-anak itu minimal bisa sarapan. Yang kedua adalah saya lihat kan, nah di sekolah saya ini kan karena memang ada 4 sekolah di samping kiri kanan yang muridnya ribuan semua. Jadi kadang-kadang tuh macet, Pak. Nah, anak-anak itu udah macet gitu kan, kemudian masuk ke sekolah itu bingung, kenapa? Karena macet banget dan pasti terlambat, Pak, akhirnya. Nah, jadi anak-anak itu mood-nya tuh berkurang di situ. Nah, yang ketiga itu adalah, saya pikir sih sepertinya harus ada metode belajar yang lebih baik lagi, Pak, supaya anak-anak ini lebih termotivasi.
mungkin menambah sosial emosional berintegrasi dengan proses pembelajaran ketika ada proses pembelajaran berlangsung. Karena kan perlu itu untuk meningkatkan motivasi dengan mindfulness-nya tadi, dengan kapasitas stop tadi. Nah, tapi ya begitulah Pak Bagus. Saya kira itu sih permasalahan-permasalahan yang saya identifikasi, kemacetan yang membuat anak akhirnya kemudian lapar, kemudian mungkin metode mengajar saya yang masih agak kurang baik seperti itu Pak Bagus. Oh, nggih. Jadi menurut Pak Syarif ini tentunya ada 2 Bapak ya, ada 2 identifikasi masalah yang Ya betul. saya dapatkan tadi itu. Pertama dari internal, dari lingkungan sekolah itu sendiri, Mhm. kemudian dari luar lingkungan sekolah itu sendiri Bapak ya. Betul Pak. Baik itu kemacetan, baik itu telat datang, baik itu Ya. waktu, kemudian yang dari internalnya tentunya adanya metode atau yang membuat anak itu jenuh sehingga motivasi Mhm. berkurang Bapak. Betul Pak. Nah, jadi Bapak begini, kemudian kita sudah tadi melihat masalah, kemudian kita melihat tujuan, kita melihat identifikasi. Nah, dari ketiga ini tentunya Bapak punya solusi dong, harapan atau uh, rencana aksi Bapak ke depan itu apa kira-kira dari 3 Mhm. tersebut tadi? Saya itu sudah, berharap sih sebenarnya udah saya bicarain ke anak-anak, saya duduk bersama anak-anak itu, saya bicara, saya ada model pembelajaran namanya ngopi, ngobrol pendidikan Indonesia. Bagaimana anak-anak itu berbicara, sebenarnya kenapa sih Nak terlambat, kenapa sih Nak motivasi ini kurang dan lain. Memang anak-anak itu mencurhatkan adalah tentang, eee masuknya terlalu pagi dan kemudian kurangnya, mereka belum sarapan dan lain-lain. Akhirnya itu berdasarkan data itu, saya coba berbicara dengan pihak-pihak yang berwenang di sekolah, seperti itu, untuk membicarakan bagaimana sih anak-anak ini, bisa turunnya itu jangan terlalu pagi banget, supaya macet dan lain-lain. Nah, rencana saya itu memang saya bicarakan kepada yang terkait, kemudian bicara kepada paguyuban-paguyuban kelas, supaya proses pembelajaran di sekolah ini bisa lebih nyaman dan lebih aman gitu Pak Bagus. Oke, berarti, sesuai dengan apa yang Pak Syarif tadi sampaikan, Ya, rencana aksi Pak Syarif atau solusi yang Pak Syarif mhm. harapkan ke depannya yaitu pertama diskusi Bapak ya? Ya, Eee, saya sudah lakukan diskusi itu nggih, dengan anak. diskusi terhadap siswa, bersama Betul. siswa bagaimana, Mhm. mencari mencari solusi dari permasalahan yang ada, kemudian dari hasil diskusi ini Bapak bawa ke diskusi ke pihak sekolah yang mempunyai Pihak kepentingan sekolah Bapak ya? betul betul yang Oke. punya kepentingan. Oke. Selain itu kira-kira ada lagi nggak, Bapak? Saya bekerja sama dengan paguyuban juga, paguyuban kelas, yaitu orang-orang tua, karena apa, ini penting banget. Karena saya juga mengidentifikasi bahwasannya ada orang tua yang punya anak punya anak lebih dari satu, mau nyiapkan juga banyak, dan kemudian akhirnya orang tua juga terbengkalai. Akhirnya ada anak yang memang jam-jam berapa mereka baru antar makanan ke sekolah, karena kan sekolah kita sekarang buanglah sampah sama tempat sampahnya kan. Jadi ndak boleh ada bungkusan-bungkusan di sekolah itu, semuanya harus betul-betul berbasis tumbler dan berbasis tidak ada hanya berbasis isi ulang seperti itu. Jadi akhirnya ya penting sebenarnya itu bagus aja, hanya saja kan perlu sebuah integrasi dan kemudian juga bisa betul-betul bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, seperti gitu Pak Bagus. Oke, itu rencana aksi Pak Ya, Sarip ya? Ini sangat siapa? luar biasa sekali nih Bapak punya rencana aksi. Nah, kemudian dari rencana aksi itu, kira-kira apa peran Pak Sarip, tanggung jawab Pak Sarip terhadap, upaya untuk rencana aksi tersebut, Pak Sarip? Yang pertama itu saya menjadi inisiator terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang diperlukan inisiator, karena kan ini menggebrak aturan, mencoba untuk merekonstruksi aturan. Jadi memang saya saya harus menjadi inisiator terlebih dahulu. Setelah menjadi inisiator, saya membangun diri sebagai seorang fasilitator. Memfasilitasi teman-teman, aspirasi-aspirasi dari anak-anak yang kemudian saya golkan menuju, eee, paguyuban, menuju sekolah, ke berwenang dan lain-lain seperti itu. Memang harus sampai segitu sepertinya Pak Bagus, karena saya harus menjadi inisiator dan juga menjadi fasilitator, dan terakhir saya harus bertanggung jawab, menjadi penanggung jawab juga, bersama mungkin kepala sekolah, tim-tim wakil-wakil yang lain dan guru-guru,
juga harus menjadi seorang bertanggung jawab, menjadi ya karena kan kita bicara konsep yang merekonstruksi peraturan Pak. Jadi akhirnya perlu memang harus menjadi inisiator dan bertanggung jawab serta bisa memotivasi kembali gitu Pak. Oke, Bapak Sarip. Kemudian ini selain itu Pak Sarip, ini karena apa namanya? Waktunya ini kita masih banyak nih Pak Sarip. Oh ya Kira-kira siap. ada lagi nggak peran Pak Sarip ini untuk sebagai tanggung jawab terhadap apa yang Pak Sarip tadi rencana aksi lagi selain Ya. sebagai inisiator, membangun diri, penanggung jawab Pak Sarip? Ya, makanya tadi sebenarnya menjadi inisiator itu kan bukan hanya tentang saya duduk berbicara dan lain-lain, hanya bukan tentang itu, tapi tentang berbicara tentang gagasan. Bagaimana gagasan ini betul-betul hadir di sekolah dengan kenal berdasarkan aspirasi gitu nah Pak. Nah karena kan selama ini tiba-tiba ada aturan tapi belum ada aspirasi itu secara menyeluruh. Sehingga aturan itu ada bukan dari kesepakatan warga sekolah kadang-kadang kan. Tiba-tiba saja MGMP menyepakati 7.15 itu harus masuk. Tiba-tiba saja tanpa memikirkan bahwasannya yang menjadi warga sekolah ini kan anak-anak bukan MGMP aja, MKKS maksud saya MKKS bukan hanya kepala sekolah saja yang tiba-tiba langsung muncul buat aturan tanpa berbicara dulu, tanpa menyerap aspirasi paguyuban. Nah, yang menjadi inisiator tadi ini adalah saya ini menjadikan gagasan itu gitu nah. Karena apa? Motivasi belajar anak itu bagi saya bisa muncul ketika perutnya kenyang. Ketika memang perutnya itu betul-betul menjadi sesuatu yang ibaratnya bisa berpikir, siapa juga bisa berpikir Pak Bagus ketika lagi lapar gitu kan, ditambah lagi ngantuk pagi-pagi banget kan itu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi keinginan saya ketika menjadi inisiator betul-betul berusaha membuat sekolah ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman. Nah, tempat yang nyaman inilah yang akan menjadi motivasi. Kemudian Pak tadi saya Sarip. mhm. Oke, ini Pak Sarip. Nah, jadi kita kembali lagi tadi Pak Sarip. Saya akan ulang lagi flashback lagi Pak Sarip ya. Yang pertama itu permasalahan yang Pak Sarip tadi sampaikan, keluhan Pak Sarip itu tentunya tentang bagaimana meningkatkan, bagaimana motivasi belajar siswa yang sangat rendah saat ini, yang Pak Sarip alami. Kemudian dari masalah tersebut, Pak Sarip mempunyai tujuan, punya harapan, bagaimana Pak Sarip bisa meningkatkan motivasi yang ada, permasalahan ada saat ini supaya permasalahan itu bisa terselesaikan. Artinya Pak Sarip punya niat untuk meningkatkan motivasi. Kemudian Bapak Sarip identifikasi. Identifikasi ini dari mana? Identifikasi ini pasti dari tadi Bapak Sarip sampaikan, ada baik itu dari waktu datang telat, kemudian terlambat karena kemacetan, kemudian bagaimana metode mengajar yang didapat mengalami kejenuhan. Nah, kemudian ada rencana aksi. Nah, rencana aksi di sini di mana? Nah, rencana aksi di sini Pak Sarip mempunyai ide. Ide itu Pak Sarip kepingin nanti adakan diskusi terhadap siswa. Dari diskusi ini Pak Sarip bawa nanti ke bagaimana siapa pihak yang mempunyai kepentingan. Nah, kemudian setelah itu Pak Sarip punya tanggung jawab. Oh, saya bisa masuk di sana. Yaitu sebagai inisiator, kemudian sebagai fasilitator, tentunya sebagai penanggung jawab. Begitu Pak Sarip ya. Hari ini kita bincang-bincang. Ya, Kemudian, siap. ini yang terakhir Pak Sarip mungkin dari Pak Sarip ini. Kita tadi sudah berbincang-bincang bagaimana Pak Sarip meluapkan semuanya, kita melakukan coaching. Kira-kira saya berharap Pak Sarip ini bisa merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Sarip. Pak Bagus, diulang sedikit pertanyaannya Pak. Oke, jadi begini, kita sudah melakukan coaching nih Pak Sarip, ya. Kita melakukan coaching. Saya mohon ke Pak Sarip, tolong refleksikan kegiatan kita, apa yang kita dapat hari ini. Terima kasih Pak Sarip. Pertama adalah saya itu minimal memiliki mitra Pak, punya kemitraan yang diibaratkan adalah saya punya teman berbicara, teman berpikir
teman untuk betul-betul bisa merasakan bagaimana apa yang saya rasakan gitu. Minimal itu dulu. Kedua adalah saya bahagia dan senang. Kenapa? Karena mendapat masukan yang sangat baik dan saya sendiri juga menemukan menemukan sendiri jawaban-jawaban yang selama ini saya cari seperti itu, yang saya butuhkan. Kemudian senang, bahagia juga ibaratnya bisa bisa berpikir open minded ya, terbuka mindset, berbicara tentang aturan sekolah yang mungkin bisa kita rekonstruksi, dan mungkin juga memiliki ya pokoknya yang paling pertama adalah saya senang dan saya bersemangat kembali untuk berusaha membangun, membuat aturan itu secara lebih baik lagi, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Sarip ya. Ya, siap. Sudah bisa meluangkan waktu kita bersama-sama, kita saling diskusi. Semoga kedepannya permasalahan Pak Sarip ini bisa segera teratasi. Kemudian apa yang Pak Sarip cita-citakan, inginkan, bisa segera terwujud Pak Sarip. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Sarip. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Siap. Oke. Mungkin kalau ada nanti yang masih ada yang kepingin disampaikan, silakan hubungi saya kembali Pak Sarip ya. Siap, siap. Siap Pak Sarip. Saya akhiri Pak Sarip ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima Wabillahi kasih, Pak, taufiq wal sama-sama. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.